Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang terkasih. Kembali kita berjumpa dalam sapaan harian Gereja Kristen Jawa Manahan Surakarta. Puji Tuhan kita diberikan kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Berkat Tuhan harus kita syukuri. Dan kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita mampu mendengar sabdanya. Sebelumnya marilah kita berdoa, akan saya hantarkan. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan yang telah memelihara dan melimpahkan rahmat-Nya buat kami. Tuhan yang selalu menolong dan menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk membimbing dan membuka hati kami. Biarlah kami mau terus untuk belajar dan mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu akan menjadi pandu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan kali ini kita ambil dari Yohanes 13 ayat 12 sampai 15 yang demikian bunyinya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yohanes mengingatkan kita kali ini tentang tugas dan panggilan hidup kita. Melayani adalah tugas dan panggilan hidup kita. Yang berarti karena Tuhan telah memberikan teladannya buat kita. Yesus itu tidak hanya memberitakan firman Tuhan, tetapi Yesus juga adalah pelaku firman. Yesus mau melayani murid-muridnya di saat-saat terakhirnya. Melayani semua tanpa pandang bulu, tanpa syarat, dan tidak ada diskriminatif, karena semua orang sederajat di mata Tuhan. Yesus melayani dengan hatinya. Kerendahan hati Yesus adalah awal dari sebuah pelayanan. Bersedia untuk terus belajar sehingga bisa bertumbuh dan bersedia menanggalkan kepentingan diri. Jadi ada 2 poin di sini, bahwa yang pertama, Yesus itu mengasihi murid-muridnya tanpa kecuali. Menjelang kematiannya, Yesus masih menunjukkan kasihnya, termasuk kepada Yudas Iskariot, murid yang mengkhianati dia. Yesus tetap mengasihi murid-muridnya sampai dengan kesudahannya, meski Yesus sudah tahu bahwa saatnya hampir tiba. Poin yang kedua adalah Yesus rendah hati. Yesus itu mempunyai sikap seorang hamba, hati seorang hamba yang mau melayani. Padahal Yesus adalah sumber dari kasih dan berkat. Teladan Yesus sepertinya masih relevan hingga saat ini. Karena melayani itu intinya adalah memberi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Janganlah lupa bahwa panggilan hidup kita itu untuk melayani. Sikap yang dipunyai oleh seorang pelayan itu adalah melakukan sesuatu dengan rendah hati. Mau memberikan dirinya untuk melayani sesama, di kelompok manapun, baik di keluarga, di masyarakat, di pekerjaan, di blog, di gereja, dan lain-lain. Sebagai pemimpin di kelompok manapun, kita harus memulai dari diri kita sendiri, menjadi pribadi yang rendah hati dan mau melayani serta menolong sesama kita, siapapun dia. Bisa anak buah kita, bisa rekan kerja kita, bisa saudara-saudara kita. Di rumah pun kita ini juga melayani, sebagai istri, sebagai suami, dan juga kita melayani sebagai anak-anak pun kita melayani orang tua kita. Pada Kolose 3 ayat yang kedua-3 disebutkan bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apakah kita sudah bisa meneladan Yesus, melayani sesama kita dan melayani Tuhan? Apakah motivasi kita saat kita melayani di gereja? Motivasi itu adalah motor ya, hal yang mendorong seseorang untuk bersedia melayani Tuhan. Banyak orang itu melayani, namun apa yang ada di dalam hati orang saat melayani? Apakah kita mempunyai motivasi yang tidak sesuai dengan teladan Yesus tadi? Mari kita periksa hati kita masing-masing. Mengapa kita mau melayani Tuhan? Apakah kita dipanggil melayani untuk melakukan unjuk diri, mendapatkan popularitas, mendapatkan kehormatan, dan juga mendapatkan pujian, serta juga berharap dengan mengejar berkat-berkat Tuhan yang lain? Betapa banyak motivasi dari melayani. Tuhan tentu menghargai setiap pelayanan kita, namun Tuhan juga pasti akan melihat motivasi hati yang benar saat melayani. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan oleh karena itu, salah satu bentuk rasa syukur kita adalah kita mempersembahkan diri kita, tenaga kita, waktu kita, dan segala yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Melayani adalah tugas perutusan kita. Memang melayani itu tidak mudah, karena kita harus memperhatikan kepentingan banyak pihak. Kita harus bersedia mengutamakan kebaikan bersama. Namun kita tetap harus belajar, kita tetap harus berjuang, mengasah diri, mengembangkan talenta kita, dan kita mempunyai semangat seperti teladan Tuhan Yesus tadi. Pelayanan adalah memberikan diri kita untuk bisa saling membangun, memberikan berkat-berkat Tuhan, dan membuat sinergi. Bapak, Ibu, Saudara, kita dipanggil untuk melayani karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau menjadi berkat buat sesama kita. Dan kita mau bahwa nama Tuhan itu dimuliakan. Mari kita minta Roh Kudus membimbing kita untuk melenyapkan motivasi-motivasi yang salah di dalam hati kita. Dan kita mempunyai motivasi yang benar sesuai dengan teladan Yesus. Melayani Tuhan dan sesama karena kita ingin membalas kasih Tuhan yang besar kepada kita. Tuhan memberkati.